Oke teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nesrohma. Oke, siapa nih yang pengen tahu triknya menjawab perawatan keluarga pada soal UKNI? Nah, tetap ikuti aku ya sampai akhir video. Oke, Nusrohma kali ini akan menjelaskan mengenai soal UKNI khusus di keperawatan keluarga. Oke, di sini kita bisa mencari poin tambahan untuk nilai UKNI kalian, di mana bisa menguasai keperawatan keluarga. Oke, gitu ya. Nah, kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama adalah seorang perawat melakukan kunjungan keluarga pada Bapak Y. Bapak Y merupakan pasangan pengantin baru. Bapak Y mengatakan ingin menunda momongan. Perawat kemudian memberikan penjelasan tentang kontrasepsi. Apakah tindakan independen yang dilakukan perawat saat ini? Menurut kalian, tindakannya apa nih? Tindakan yang sudah dilakukan perawat ini? Apakah A tindakan diagnostik, apakah B tindakan terapeutik, ataukah C tindakan edukatif, ataukah D tindakan preventif, ataukah E tindakan merujuk? Nah, bisa kalian pause dulu, kalian analisa kira-kira apa nih jawaban yang paling tepat pada trigger kali ini. Oke, kita ke teorinya dulu ya teman-teman. Apa saja sih tindakan independen ke perawat, seorang perawat itu? Yang pertama, tindakan preventif. Apa sih tindakan preventif itu? Adalah tindakan atau langkah yang dilakukan perawat untuk proses pencegahan suatu penyakit. Misalnya, perawat memberikan vaksin atau menganjurkan pasien tersebut melakukan vaksin. Nah, itu merupakan tindakan preventif, teman-teman, untuk pencegahan penyakit tertentu. Terus kemudian tindakan merujuk. Gimana sih maksudnya tindakan merujuk? Apakah itu bukan tindakan dokter? Nah, kita juga bisa melakukan tindakan merujuk, di mana memberikan rekomendasi ke tenaga kesehatan yang lebih spesifik. Misalnya kalian memiliki pasien dengan luka yang sulit sembuh. Nah, kalian rujuk nih, kalian rekomendasikan ke perawat wound care. Nah, itu salah satu tindakan merujuk. Terus kemudian tindakan diagnostik. Tindakan diagnostik di sini itu adalah langkah perawat menentukan masalah keperawatan pada pasien. Jadi menggali data-data yang bisa menegakkan suatu masalah keperawatan. Tindakan terapeutik. Tindakan terapeutik adalah langkah perawat melakukan implementasi kepada pasiennya. Misalnya membimbing distraksi atau melakukan distraksi terbimbing untuk meredam nyeri atau memberikan anjuran untuk mengopres hangat untuk penurunan nyeri. Nah, itu manajemen nyeri. Nah, itu merupakan tindakan terapeutik independen oleh seorang perawat. Kemudian tindakan edukasi. Tindakan edukasi seperti apa sih? Menjelaskan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi si pasien dan memiliki tujuan untuk mengubah ke yang lebih baik. Jadi sebelum paham atau tidak paham menjadi paham atau sudah paham menjadi lebih paham lagi. Oke, itu merupakan tindakan edukasi. Oke, kita kembali ke soal yang tadi ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah mengatakan ingin menunda momongan dari kliennya. Perawat kemudian memberikan penjelasan tentang kontrasepsi. Nah, tindakan yang tersebut yang dilakukan oleh perawat adalah yang paling tepat adalah tindakan edukasi, dari yang memberikan pengetahuan tambahan, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang sudah paham menjadi lebih paham lagi. Oke, siapa yang sudah benar nih dari jawaban untuk soal kali ini? Kalian hebat. Halo teman-teman yang mau KNI, ini mau tryout, mau belajar. Nesrohma punya rekomendasi, kalian akses aja di Sahabat Nakes. Jadi kalian ketik sahabatnakes.com, nanti aku sertakan di description box ya. Terus kemudian kalian masuk, tampilannya akan seperti ini. Yang belum punya akun di sini, silakan klik daftar sekarang. Terus kemudian oke teman-teman, nanti tampilannya akan seperti ini. Yang belum punya akun silakan daftar.
input nama, email, nomor WA yang aktif, password, konfirmasi password, kemudian daftar. Oke, bagi yang sudah punya akun di Sahabat Narkes, silakan klik login langsung. Di sini ya teman-teman, di bagian sini klik login. Setelah klik login, nanti kalian akan masuk ke lembar yang kayak gini tampilannya. Kalian langsung aja masukin email kalian, password yang tadi udah didaftarin, kemudian langsung aja masuk. Setelah kalian masuk, nanti kalian akan disuguhkan tampilannya seperti ini. Ada di beranda, ada tryout, ada videoku, ada kelas online. Jadi kalian nanti bisa akses beberapa item ini ya. Terus kemudian ini ada paket-paket, nantinya akan ada paket tryout simulasi UKNI atau simulasi UKOM di perawat yang D3 di tahun 2023 ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa pilih paket tryoutnya. Nanti setiap paket yang khususnya paket 2 kali ini ya, contohnya itu nanti kalian 2 kali tryout, kemudian kalian dapat detail skor per subtes, terus kemudian ada ranking nasional, ada pembahasan soal lengkap, dan yang paling penting kalian bisa join grup Telegram. Jadi di sana nanti kalian bisa sharing untuk mengenai UKNI yang akan kalian hadapi seperti itu. Oke teman-teman, bagi kalian yang mau tryout di sini, aku kasih kode vouchernya ya. Ini harganya sangat amat terjangkau ya teman-teman. Langsung aja klik beli sekarang. Kemudian ketik kode promonya pakai Nurse Rohma. Kemudian terapkan. Kalian sudah akan dapat potongan langsung. Oke. Nah, harganya sangat amat terjangkau, segera beli sekarang ya teman-teman. Kemudian kalian bisa tryout dan kalian bisa ngukur kemampuan kalian sejauh apa. Oke. Kemudian grafik nilai kalian, jadi kalian bisa tahu gimana, apakah ada peningkatan ataukah ada penurunan, bagaimana strategi yang harus dibangun, itu nanti bisa kalian dapatkan di sini ya. Jadi kalian tahu kalau semisal nilai kalian turun, berarti kalian harus lebih giat lagi. Kalau kalian naik, jangan puas, tapi harus bisa naik lagi seperti itu. Oke teman-teman, itu salah satu rekomendasi aku. Silakan yang belum daftar, silakan segera daftar ya teman-teman. Akses di Sahabat Nakes. Oke teman-teman. Oke. Kita ke soal berikutnya. Seorang perawat melakukan kunjungan keluarga kepada keluarga Bapak B. Bapak B tinggal bersama istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kita kunci ya. Apakah tipe keluarga pada kasus tersebut? Nah, pertanyaannya adalah tipe keluarga pada kasus ini. Kira-kira apa nih teman-teman? Apakah A dual nuklear? Apakah B aging couple? Apakah C extended family? Atau KE nuclear family, atau KD maksudnya ya, atau KE dedik nuklear. Menurut kalian dari teorinya keperawatan keluarga yang mana nih dari kasus ini? Oke, kita bahas ke teorinya dulu. Tipe-tipe keluarga pada keperawatan keluarga, yang pertama adalah nuclear family, di mana keluarga inti, keluarga yang terdiri dari ayah atau papa atau bapak ya, ibu dan anaknya. Nah, anak di sini itu bisa anak kandung, bisa anak adopsi, itu sama-sama yang menjadi status anak ya. Itu masuk ke nuclear family. Extended family di sini adalah keluarga besar, teman-teman. Keluarga yang terdiri dari keluarga inti ditambah dengan keluarga yang memiliki hubungan darah. Misalnya baby, paman, kakek, nenek, itu. Middle age atau aging couple adalah suami mencari uang, ibu di rumah dan keduanya bekerja di rumah. Tapi yang sebagai pokok yang punya tanggung jawab untuk mencari nafkah tetap bapak ya.
dan anaknya meninggalkan rumah karena karir atau sekolah atau kuliah gitu ya, itu masuk di aging couple. Nuklear adalah suami istri yang sudah berumur teman-teman, tidak mempunyai anak dan keduanya atau satunya atau salah satu bekerja di rumah. Jadi satunya di luar, satunya di rumah, dia sudah berumur, dia tidak punya anak, itu masuk ke diadik nuklear. Terus kemudian single parent, kalian pasti tahu ya, satu orang tua di mana bisa cerai atau meninggal dan anaknya dapat tinggal di rumah ataupun di luar rumah, itu merupakan single parent. Jadi orang tuanya cuma satu. Terus dual nuklear ini sama dengan diadik nuklear, sama-sama tidak memiliki anak, tapi suami istri keduanya adalah orang karir atau suaminya sebagai bapak karir, ibunya sebagai ibu karir gitu ya. Sama-sama bekerja, tapi dia tidak berumur, maksudnya masih usia produktif, tapi pasangan ini tidak memiliki anak, itu masuk dual nuklear seperti itu. Nah, jadi dari teori yang sudah aku jabarkan tadi, kita garis bawahi pada kasus ini Bapak B tinggal bersama istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Berarti antara ada bapak, ibu atau sebagai istri dan anak. Nah, ini tipe keluarga apa? Keluarga nuklear family. Siapa nih yang udah tepat? Oke, aku kasih jempol ya. Next di soal berikutnya. Wah, agak panjang nih soalnya. Keluarga Bapak X tinggal di sebuah rumah padat penduduk bersama istri dan anaknya yang berusia 4 tahun. Bapak X bekerja sebagai buruh bangunan. Hal tersebut membuat Bapak X jarang di rumah. Saat pulang, Bapak X lebih banyak tidur karena capek. Ibu X bertugas merawat anak dan mengurus rumah. Segala keputusan keluarga berada di tangan Bapak X, tetapi jarang didiskusikan dengan ibu. Ibu juga sering marah karena merasa Bapak tidak ikut mengurus anak. Apa sih pertanyaannya dari kasus sepanjang ini? Pada kasus di atas, keluarga berada pada tahap siklus kehidupan keberapa menurut Duval dan Miller? Menurut Duval dan Miller, ini ada beberapa tahapan keluarga teman-teman. Ayo siapa nih yang masih ingat dari teori tersebut? Kira-kira trigger ini masuk ke tahap yang mana? Apakah A tahap 1, ataukah B tahap 2, atau tahap 3, atau tahap 4, ataukah seterusnya? Ayo, menurut kalian yang mana nih? Oke, kita bahas dulu ya teorinya. Tahap keluarga menurut Duval dan Miller itu tahap yang pertama adalah keluarga pemula. Tahap kedua adalah keluarga sedang mengasuh anak. Tahap ketiga ada keluarga dengan anak usia prasekolah. Tahap keempat ada keluarga dengan anak usia sekolah. Tahap kelima ada keluarga dengan anak remaja. Tahap keenam adalah keluarga melepas anak dewasa muda. Nah, di sini tahapan keluarga. Kalau kalian bingung, nggak perlu bingung teman-teman. Ada keywordnya dari teori ini. Yang terpenting adalah kuncinya di anak. Anak yang pertama ya teman-teman. Anak yang pertama. Jadi anak pertama apakah keluarga itu sudah memiliki anak? Kalau belum adalah keluarga pemula. Kemudian keluarga yang anaknya baru satu, maksudnya anaknya masih bayi, balita, itu adalah keluarga tahap 2. Kemudian anak usia prasekolah, anak yang pertama ya teman-teman. Sebagai ukuran adalah anak yang pertama. Nah, itu kuncinya. Oke teman-teman, kita kembali ke soal yang terakhir ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa Bapak tinggal di rumah dengan istri dan anaknya yang berusia 4 tahun ya. Nah, di sini berarti usia prasekolah, bukan bayi lagi ya. Oke. Jadi yang paling tepat adalah yang C, tahap ketiga. Ayo siapa nih yang sudah tepat untuk menjawab soal yang satu ini?
Oke, kalian aku kasih 2 jempol. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan pernah patah semangat. Semangat terus belajarnya. Kalian pasti lulus UKNI-nya. Oke, jadi yang suka silakan like. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kita sukses bareng gitu ya. Bisa paham bareng sebagai amal jariah ya. Oke, jangan lupa kalau mau ada yang didiskusikan silakan ketik di kolom komentar. Kalau kalian mau request sesuatu silakan juga tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya kalau aku ada video baru kalian langsung tahu. Oke teman-teman, itu dari aku untuk keperawatan keluarga. Semoga bermanfaat. Aku akhiri, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.